Shalom saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Allah hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami dan yang membuat kami berharga di mata-Mu oleh karena belas kasih-Mu. Kami orang berdosa masih diizinkan bersekutu di dalam firman-Mu yang kudus, dan Tuhan masih berkenan memberikan kami waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami memohon bimbingan Roh-Mu yang kudus. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, berkenanlah Engkau Tuhan menolong menguduskan kami, agar kami boleh menerima firman-Mu di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, Senin 8 Juni 2026, diambil dari kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Dalam bahasa Batak, hudok ma tuhamu. Sumantusido masalah ni roha di jolo niak kasuru-suruan ni debata mida sahalak si perdosa na paubahon rohana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, jika kita ditanya, siapa di antara kita yang dengan jujur menjawab, jika ada seorang yang kita lihat, orang yang dianggap berdosa atau yang diponis seorang pencuri atau penjahat dan ditahan di tahanan, tetapi ketika dia sudah bebas dan menunjukkan perilaku yang berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya dia suka berbohong, dia suka menipu, tetapi ketika dia sudah mengalami masa penahanan, dia bebas, lalu dia masuk di tengah masyarakat secara jujur. Apakah kita sungguh-sungguh bersuka cita melihat pertobatannya dan mau menerima dia sebagai seseorang yang layak dikasihi dan harus kita kasihi? Secara umum, kalau orang yang dicap pernah melakukan kesalahan, dunia secara umum akan mencap itu terus sebagai seorang penjahat yang sulit diterima walau dia sudah berubah, dalam arti sudah bertobat. Karena itu ada pernah kisah seorang yang bekas napi baru keluar, namun karena dia tidak diterima oleh masyarakat, bahkan keluarganya sendiri menolak dia, suka mencurigai dia. Kalau ada yang kehilangan, dia yang dicurigai, padahal bukan dia yang melakukan. Akhirnya melihat penolakan atau sikap masyarakat atau bahkan sikap keluarga itu, dia kembali melakukan kesalahan atau mencuri sesuatu supaya dia memang ditangkap kembali. Lalu memang benar dia tertangkap dan kembali masuk tahanan. Ketika ditanya kenapa diulangi kesalahan yang membuat dia harus ditahan kembali, dia hanya menjawab dengan tenang, itu sengaja saya lakukan karena apa? Jauh lebih bersahabat saya tinggal di sini dengan sesama daripada di tengah masyarakat yang selalu dicurigai, bahkan yang ditolak, walaupun bukan kita yang melakukan kejahatan selalu dicurigai. Itu jawabannya. Saudara-saudaraku, memang bagi dunia seorang berdosa mungkin seorang debu yang tak berharga. Seperti yang dilakukan oleh orang Farisi di zaman Yesus
yang menolak bahkan mengabaikan serta membuang orang yang dianggap berdosa seperti pemungut cukai. Sehingga ketika Yesus menerima pemungut cukai yang dianggap orang Farisi, orang-orang yang hilang dalam dosa, Yesus mau makan bersama dengan mereka. Yesus digosipin, dituduh tidak benar. Karena apa? Mau makan bersama dengan orang berdosa. Yesus berbeda dari dunia. Ia justru datang untuk mencari orang yang hilang. Seperti seorang ibu yang kehilangan, dalam hal ini disebutkan dalam firman Allah sebelum ayat 10. Seperti seorang perempuan yang kehilangan 1 dirham dari 10 dirham yang dia miliki. Memang dikatakan 10 dirham itu bisa jadi seperti mahkota yang ada 10 dirham isinya. Jadi kalau hilang satu itu benar-benar tidak layak dipakai. Tetapi dalam hal ini mau dikatakan ketika seorang kehilangan sesuatu, dia pasti mencari dan berusaha mencari. Seorang perempuan yang kehilangan 1 dirham, dia menyalakan pelita, menyapu lantai, dan hati-hati dengan cermat mencari dirhamnya yang hilang. Dan ketika sudah ditemukan, dia bersuka cita, bahkan mengundang para tetangga untuk turut bersuka cita. Itu gambaran dari bagaimana kita mencari sesuatu yang hilang. Kalau ada barang kita yang hilang, ini ketika orang yang hilang, apakah kita sekali lagi bisa menerima atau mencari dia atau malah membiarkan hilang begitu saja? Yesus yang mengasihi umat, yang mengasihi manusia ciptaan Allah, dia datang mencari orang yang hilang, menyalakan pelita di tengah kegelapan dunia, dan dialah pelita itu, dialah terang itu. Yesus mencari yang hilang, dan ketika yang hilang itu ditemukan seperti dirham yang hilang tadi, akan ada sukacita besar, bahkan yang luar biasa dikatakan sukacita para malaikat Allah di sorga pun akan terjadi. Ada sukacita besar di tengah-tengah para malaikat itu ketika satu orang berdosa yang bertobat atau mau kembali ke jalan yang benar, meninggalkan jalan yang salah. Para malaikat Allah pun dikatakan tadi akan bersuka cita karena ada satu orang yang bertobat. Allah menghendaki pertobatan supaya orang fasik itu hidup. Allah tidak menghendaki kematian orang fasik, tetapi pertobatannya supaya ia hidup. Respon Allah terhadap orang yang bertobat diterima dengan sukacita tanpa ada rasa curiga. Karena apa? Karena setiap orang, setiap kita sangat berharga di hadapan Allah. Kita semua sama-sama orang berdosa yang dicari, yang dibenarkan oleh karena darah Yesus. Karena itu sudah seharusnya kita pun menjadi orang yang suka menerima, suka mencari yang hilang, bukan malah senang melihat orang hilang. Tetapi bagaimana kita menjadi pengikut Yesus yang mencari orang yang hilang dan menerima orang yang bertobat dan bersuka cita jika ada orang yang sebelumnya dicap penjahat dan kembali ke jalan yang benar, kita pun harus bersuka cita dan mendukungnya supaya tidak kembali ke jalan yang salah. Karena apa? Karena kita semua adalah orang berdosa di hadapan Allah, orang yang terhilang. Tetapi oleh karena kasih Allah, dia datang, dia menerima kita, dia menopang kita, dia merangkul kita, dia menyelamatkan kita supaya kita pun dapat atau ikut bersuka cita dalam sukacita Allah di dalam kerajaannya. Karena kasihnya, ia rela mengorbankan anaknya. Yesus rela mati untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Maka sudah waktunya kita pun harus pergi mencari orang yang hilang, membawa pulang orang yang tersesat, merangkul orang yang lemah, dan memberikan sukacita kepada orang yang berduka cita. Sama seperti Yesus menerima kita, sama seperti para malaikat bersuka cita, biarlah kita juga bersuka
bersuka cita oleh karena pertobatan satu orang yang berdosa. Karena itu saya mau tutup renungan ini dengan pantun, pergi ke pasar membeli kemeja, warnanya indah menawan hati. Bukan main sukacita di sorga melihat satu jiwa bertobat murni. Satu lagi. Terang pelita di malam sunyi mencari dirham yang lama hilang. Mari kembali ke pelukan ilahi, tangan kasihnya selalu menyambut pulang. Kita tinggal di dalam Dia, kembali ke jalan yang benar jika kita tersesat, dan jangan biarkan dirimu tersesat karena Tuhan menunggu kita dan mengasihi kita. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus. Engkau Allah yang menerima kami, bahkan Allah yang mencari kami yang hilang dan membuat kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih. Dan hari ini kami bersyukur oleh karena Engkau menyatakan kasih-Mu, peduli kepada kami orang-orang yang tersesat dan membawa kami pulang ke hadapan-Mu, merangkul kami di dalam kasih-Mu. Ajar kami untuk meneladani Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami juga turut bersuka cita jika ada orang yang dicap berdosa boleh bertobat, bukan malah menolak mereka, tetapi kami juga memiliki hati yang penuh kasih yang mau mengampuni seperti Kristus mengampuni kami dalam segala keberdosaan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Jika ada yang merasa terhilang dari tengah-tengah kehidupan, di tengah kesulitan atau kemajuan zaman ini, biarlah dia boleh datang ke hadapan-Mu dan kembali bersuka cita di dalam Tuhan sekalipun dunia menolak. Jangan sampai melakukan atau berjalan di jalan yang salah oleh karena situasi kehidupan. Tuhan yang baik, Kau berkati mereka yang sedang sakit. Biarlah pemulihan-Mu yang merangkul, yang memulihkan, sehingga mereka yang sakit juga boleh bersuka cita oleh karena kasih Tuhan. Dan jika ada yang sedang mengalami kesulitan hidup, biarlah Tuhan juga yang menopang. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami terus berdoa buat masyarakat di sekitar kami, buat bangsa negara kami, para pemerintah kami di tengah situasi yang sulit, baik di ekonomi ataupun di bidang lain. Biarlah Tuhan yang memberi hikmat kebijaksanaan buat para pemerintah kami, para pemimpin kami, agar mereka boleh memimpin dengan hikmat yang daripada Tuhan dan mengambil jalan yang benar untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, atas kasih-Mu kami masih bisa melayani Tuhan. Berkatilah para hamba-hamba-Mu yang melayani di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah kuasa kasih-Mu, Roh-Mu yang memberikan hikmat buat kami semua, buat mereka yang mau peduli untuk merangkul orang-orang yang lemah. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang memulihkan keadaan kami, dan dengarlah doa kami di saat kami sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.